Saya ada ijazah saya dan ijazah saya asli, bukan palsu. Kalau Roy Suryo, saya pertanyakan, kalau dia ijazahnya asli, ya, kok kualitas otaknya palsu ya? Mohon maaf nih. Bahwasannya ijazahnya itu adalah Dari sekian banyak TV ya yang menggelar acara-acara serupa, tidak ada satupun hostnya tuh punya ketegasan pada gestar yang macam Roy Suryo ini ya. Benar-benar dia tuh tidak bisa fair ya dalam berdebat itu. Dia tidak memberi kesempatan lawan debatnya itu untuk menjelaskan, untuk menyampaikan gagasannya atau pendapatnya, tapi selalu diganggu sama Roy Kampret ini ya. Aku kalau jadi hostnya aku bawa plester ya, gue ngeleser lambene Roy Suryo kuwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Maaf ya, agak lama jedanya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda ya. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si Dewa Panji yang semakin kesini semakin teredesa. Kapok rasain motiar gue ya. Ibaratnya ya bukan hanya seperti telur di ujung tanduk lagi sekarang ya, tetapi ini seperti udah posisinya seperti telur di ujung rudal. Nah, kalau di ujung tanduk itu cuma pecah aja, paling retak dikit gitu kan. Iyalah, tapi kalau udah di ujung rudal nggak bersisa. Bagaimana tidak coba ya? Saat ini tokoh UGM itu katanya sudah mulai bergerak teman-teman ya. Mantap ini perlu disegerakan ya tokoh UGM, para alumni UGM itu. Jangan diam aja ya kan, ya gitu dong, hajar itu. Jangan biarkan manusia seperti si Dewa Panji ini terus gentayangan di negeri ini ya. Dan yang bikin ngakak teman-teman ya, dan bikin si Dewa Panji ini mules akut ya, adalah ijazahnya yang sekarang mulai dipertanyakan. Kapok mau dia rasain. Tokoh lulusan UGM ya justru mempertanyakan, kok ada lulusan UGM sekoplak si Dewa Panji. Jangan-jangan dulu masuk UGM nyogok, lulus UGM skripsinya juga beli. Rasain kau. Dari sini kita tahu teman-teman ya, bahwa semua penuduh ijazah Jokowi palsu itu ternyata ijazah mereka sendirilah yang palsu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. 1945 sampai 1949. Maka lahirlah Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, kota yang memiliki semangat dan spirit juang ketika menjadi ibu kota menyusui Indonesia. Ini menarik sekali. Saya berharap ini beneran teman-teman ya. Apanya bang yang beneran? Kan gak jelas tuh video apa. Nah itu makanya coba saya bacakan caption di badan videonya nih, di atas dan di bawah. RRT tambah panik nih, para tokoh UGM akan proses gerombolan RRT. Wow, mantap ya. Mudah-mudahan informasi ini benar ya. Jadi saya sajikan itu bukan berarti saya sudah bisa mengklarifikasi ini benar ataukah tidak. Ya, kami sajikan kadang-kadang ya seperti kayak gini. Kita sajikan untuk kita diskusikan. Benar apa enggak ini ya. Toko-toko UGM, nah ini kurang high nih ya. Waduh, nyatakan sikap terhadap RRT.
Dewa Panji CS, mana suaranya? Coba dibantah kalau berani. Ayo, hajar itu yang namanya si Dewa Panji. Jangan kasih kendur. Lanjut. Radius Pulau Jawa nih, sebenarnya mereka tuh malu nggak atau marah kak ke Roy Suryo gitu dan Rismon dan Tiva itu? Sebenarnya alumni UGM ini sudah pasti ya marah lah, pasti. Kenapa? Karena kan nama UGM itu dipermalukan, dianggap bahwa ada lulusan UGM yang ijazahnya palsu. Itu memalukan loh. Iya. Sebagai kita lulusan UGM, kok ada gitu? Kok UGM bisa mentoleransi bahkan ngebela lulusannya kalau ijazahnya palsu? Yang saya tahu, ini saya lulusan UGM. Jangankan ijazah palsu, nyontek aja ketahuan DO. Tidak main-main UGM itu. Saya lulusan sana. Saya ada ijazah saya dan ijazah saya asli, bukan palsu. Kalau Roy Suryo, saya pertanyakan, kalau dia ijazahnya asli, ya, kok kualitas otaknya palsu ya? Mohon maaf nih. Oke, maksudnya kualitas otaknya palsu tuh gimana? Cara berpikir dia kah atau apa istilahnya konteks dalam biologis atau gimana? Ya karena setahu saya kalau masuk UGM aja udah susah ya. Ya. Itu ribuan bahkan jutaan mungkin saingannya dari seluruh Indonesia gitu. Jadi masuk UGM itu tidak gampang. Jadi kalau dia orang pinter, dia orang cerdas, ngapain dia melacurkan diri secara politik? Lebih baik dia pergi ke luar negeri, dia kerja di sana, gajiannya puluhan bisa triliun. Kalau dia dibilang orang IT, dia di luar negeri laris manis dia. Oke, iya. Karena dia ahli telematika. Teman-teman saya. Teman-temannya ibu yang ahli-ahli IT orang itu. IT di sana jadi orang kaya raya mas. Iya. Karena dihargai, karena sesungguhnya Amerika, Eropa tuh menghargai profesionalisme. Kalau kita orang pinter, itu di sana tuh kepake. Berarti konteks yang ibu maksudkan bahwa dalam suatu kasus ini, apakah dalam pandangan ibu bahwa Roy Suryo itu melacurkan keilmuannya itu? Iya, dan saya ragukan tuh, dia lulusannya, jangan-jangan dia di DO tuh. Jangan-jangan Roy Suryo DO? DO. Maksudnya gimana? DO, ijazahnya kan pernah ditunjukkan gitu? Iya, sekarang gini, dia tantang Jokowi, mana ijazah asli? Jokowi udah tunjukin loh, di Bareskrim udah, ditunjukin juga di Polda udah. Dia udah tunjukin. Berarti konteks mungkin dia tidak mengetahui ijazah yang aslinya seperti apa gitu? Ya, ijazah Roy Suryo mana? Oke. Dia pernah menunjukkan pada suatu momen di tahun 2020 tanggal 24 Februari kita sempat menangkap. Tapi memang ada sedikit perubahan namanya ya di ijazah. Itu yang kita nggak tahu apakah ada hubungan dengan pencatatan sipil dan sebagainya. Dipertanyakan loh, dipertanyakan oleh ini Kagama atau apa tuh ya? Pokoknya perempuan ini ya tokoh penting lah di alumni lulusan UGM gitu ya. Nah, itu tadi kita dengar bareng-bareng di bagian tengah agak di depan. Meragukan ijazah si Dewa Panji ya. Melihat begitu ketatnya masuk UGM, begitu sulitnya lulus UGM, kok ada orang yang bisa masuk UGM dan lulus dari UGM, tapi koplaknya kagak ketulungan macam si Dewa Panji. Maka memang patut dicurigai si Dewa Panji tersebut masuk UGM dengan jasa joki. Dan lulus dari UGM karena membayar orang lagi untuk buat skripsi. Lanjut. Bang Mardiansyah udah senyum-senyum di sana. Karena semakin banyak sampel yang beredar, salinan ijazah yang dilegalisir, banyak sekali versinya, publik bingung. Jangan-jangan memang ini palsu atau seperti apa, Bang Mardiansyah? Ini apa dulu deh ini? Pertama harus disampaikan dulu ya. Biasanya Roy Suryo kalau sudah terpojok nih tanya. Bukan terpojok, ini sah. Dia tanya kampus mana, walaupun Tunggu Mas. kita tahu juga lulusan Roy Suryo kan Fakultas Kesehatan juga, dia ahlinya juga ahli bukan ahli kesehatan. Iya jelas, nggak apa-apa. Jadi kalau saya punya bicara ilmu legal itu, standing pasti ada UGM asli perdebatan soal itu. gimana? Jadi kita punya senior dulu juga, Roy Suryo saya kasih tahu nih, Bang Hendardi itu bukan sarjana hukum,
Tapi dia pendiri PBHI dan lain sebagainya. Langsung aja udah, kamu sarjana apa? Enggak, supaya saya Anda sarjana apa? kasih tahu. Anda sarjana apa? Ilmu politik. Iya, ilmu politik dari mana? Iya. Kampusnya mana? UGM bukan? Universitas Nasional. Lah iya udah bukan UGM Bukan kan? berarti orang Bukan yang UGM kan? tidak di UGM Lah ya itu sudah. tidak boleh Ngapain atau cerita tidak soal punya UGM? hak Oke, Mas untuk Roy kasih menyampaikan kesempatan dulu sesuatu ya. yang Kasih tidak kesempatan. terkait Oke, dengan beliau. silakan Bang Ya. Mardiansyah. Orang luar ngomong soal luar nih parah. Jadi begini, jadi kalau Ayo, misalnya apalagi? beberapa waktu lalu Elvira, Bonatua tuh pernah diskusi sama saya saat di hari dia mendapatkan salinan itu. Ini ilmunya apa? Dan disampaikan oleh Bonatua di depan publik bahwa ini detik. Tadi apa sospol? Dan persoalan bahwa misalnya ada ukuran kertas, menurut Bonatua yang ada di sini itu tidak ada soal. Cuma memang disampaikan, tapi saya tidak mau masuk soal asli atau palsu. Karena kalau saya masuk persoalan perdebatan asli atau palsu, bisa saya berseberangan dengan Rosuryo dan kawan-kawan. Nah, ya ilmu Anda nggak cukup soalnya untuk itu. Itu soal lain ya. Nah, hal lainnya, kalau memang diyakini oleh Roy Suryo, Refli Harun dan kawan-kawan, Roy Suryo dan kawan-kawan ya, itu memang 99,9% apa palsu. Ya nggak perlu ada upaya lain, misalnya SP3 dan lain sebagainya. Kan bagusnya Ya, orang kamu kalau bentar, kita bentar. yakin, ya kita dorong ke pengadilan, kita bikin malu Pak Jokowi kan begitu. Gimana sih? Kalau ngomong memang ini? Mau yakin. diomongin apa ini? Tapi kalau memang tidak yakin, ya upaya lain. Misalnya Tadi SP3. kayaknya mau ngomong Walaupun teknis, tapi jadi mau ambigu ngomong. juga. Kacau. Ketika SP3 kemarin sempat ramai, ingin diperjuangkan oleh Roy Suryo, gitu ya. Tapi tadi kita mendengar Gozinuddin menyampaikan tidak ada kami menyampaikan untuk SP3. Ngomong Kita akan untuk dorong kayak gini nih gimana? sampai pengadilan. Nah kita nggak tahu mana yang akan kita pegang, upaya apa yang akan diambil. Ternyata memang mereka sendiri juga ada kebingungan itu soal itu. Yang bingung tuh Anda, Nah Bos. ini yang menurut Ngomong apa, saya, jelas. kalau memang betul-betul sejak awal Ngomong nggak meyakini, karena perdebatan ini kan nggak selesai nih. Nah kalau memang sama-sama yakin ya taruhnya di pengadilan misalnya, dan tidak ada usaha lagi yang misalnya begini ya, usaha akan lolos dari jerat hukum, memakai A, memakai B dan lain sebagainya. Kalau yakin, tapi kalau ngelihat tindakan yang diambil, ya saya rasa ya nggak yakin dia. Kalau Tapi itu kan palsu. upaya SP3 permohonan dan lain-lain itu hak Iya, juga kan? Ya itu justru malah meyakinkan kita bahwa dia tidak yakin bahwa itu palsu. Gitu. Coba kamu ngomong apa? Baik, Ngomong sospol. baik, baik. Itu kan logika sederhana sekali tuh. Oke. Jadi kalau yakin ya dorong, Oke. kalau nggak yakin ya tahan kan begitu loh. Kenapa sih? Oke. Iya makanya ada upaya Ini nggak lain. jelas ini Kan ngomong begitu. apa ini? Nggak jelas. Setuju banget ya dengan yang dibilang oleh Bang Mardiansyah Semar. Ya emang ini tuh Roy, Rismon, Tifa dan kawan-kawan tuh udah kepentok aja sebenarnya. Mereka tuh udah kejebak dengan drama yang mereka ciptakan sendiri. Makanya kayak begitu. Kalau emang yakin ijazahnya Pak Jokowi ini palsu, ya udah lanjut aja ke persidangan. Kita semua juga udah gak sabar kok menantikan Bang Roy, Bang Rismon dan Ibu Tifa masuk penjara. Saya nggak ngerti ya, kok ada orang yang bisa gitu loh berbicara sendiri ketika orang lain berbicara, sementara orang lain tersebut adalah lawan diskusinya. Kalau misalnya kita berbicara sendiri, sementara orang lain berbicara sendiri, tetapi topiknya berbeda gitu ya. Saya berbicara dengan si A, kemudian orang di samping saya berbicara dengan si B. Nah, kita sama-sama berbicara, itu bisa. Tetapi kalau kita itu dalam satu forum, kemudian ada orang lain sedang berbicara, kemudian kita juga ikut bicara sendiri. Saya tidak mengerti ya, apakah orang ini secara kejiwaan waras ataukah tidak gitu loh. Dan yang bikin kaget gitu ya, yang nggak habis pikir, kok hostnya itu nggak menegur gitu loh. Kalau saya jadi hostnya, bukan hanya saya tegur, saya lempar sandal itu. Lanjut. Dari sekian banyak TV ya yang menggelar acara-acara serupa, tidak ada satupun hostnya tuh punya ketegasan pada gestar yang macam Roy Suryo ini ya. Benar-benar dia tuh tidak bisa fair ya dalam berdebat itu. Dia tidak memberi kesempatan lawan debatnya itu untuk menjelaskan, untuk menyampaikan gagasannya atau pendapatnya, tapi selalu diganggu sama Roy Kampret ini ya. Aku kalau jadi hostnya aku bawa plester ya, gue meleser lambene Roy Suryo kuwi. Nek dia ora iso meneng ya, lambene nyerocos terus saat lawan debatnya lagi
mau menyampaikan pendapatnya, menyampaikan gagasannya diganggu harus tak plester tenan lambene Roy Suryo kuwi. Ra kanggo suwi, ya. Ra trimo minggat kowe rasane ning panggung. Tak usir sisane aku ya. Tapi kok ora ono sing wani. Gumun aku. Apa yang saya bilang tadi. Jadi bukan hanya saya saja sebetulnya yang berpendapat bahwa ini kok nggak tegas gitu ya. Bikin acara di televisi, ditayangkan secara nasional, ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan bisa diakses dari seluruh dunia ya. Tapi kok tidak bisa memberikan contoh pendidikan yang baik gitu loh. Ya toh, seharusnya bikin acara itu sudah siap. Siap apa? Siap sandal. Jadi sandal ini memang difokuskan untuk narasumber atau penonton yang hadir di situ yang tidak bisa dikendalikan muncungnya, langsung aja tapuk tuh mulutnya, plok plok plok. Jangan dibiarin, ya toh? Lanjut. Nih ya, ternak-ternak monyet lo baca. Kip udah mutusin kalau informasi soal ijazah Jokowi terbuka untuk publik. Lagian juga kenapa ribet, ya? Tinggal tunjukin aja kalau emang ijazahnya ada, daripada bikin gaduh satu negara, ya. Lagian juga sebagai pemimpin ini kan lu harus cinta negara, rakyat sama tanah air. Kalau emang lu cinta akan 3 hal itu, ya udah buktiin sama rakyat, tunjukin. Gak usah pakai ribet kesana kemari. Lah opo sih nyet, lawang monyet kayak monyet ya. Sing gawe ribet awet biyen iki rombongane sampean. Sing gawe gaduh barang ya rombongane sampean. Ya rakyat sing endi ya. Aduh nyet. Jangan deleng raimu. Maring Sabang tekan Merauke ora ono sing mirip blas karo raimu. Minggatnya mengyaman gawe rusuh wae. Ini menurut saya adalah sebuah jawaban yang sangat telak ya. Kalau manusia berkumis di bagian depan tadi ya, yang menyebut Ternak Mulyono itu sebagai ternak monyet gitu kan. Kalau dia punya otak ya, punya rasa malu, dibalas oleh netizen seperti ini, itu malunya udah kagak ketulungan, sudah 7 turunan, bahkan juga 7 tanjakan. Bukan hanya 7 tanjakan ke kanan, tetapi juga 7 tanjakan ke kiri. Tapi nggak tahu juga ya, biasanya tuh anak abah ya, ternak kebo, itu udah pedot atas bawah. Jadi udah nggak ada urat malunya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.